Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau Katakan, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi Haleluya, sesama, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia. Bapa, saat ini kami kembali ada di hadapan-Mu, duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau berdiam diri di hadapan Bapa, dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami di saat kami mengambil waktu untuk saat teduh di hadapan-Mu, ya Allah. Kami merindukan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, sebab kami tahu firman-Mu itulah yang akan terus membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Bapa, ampunilah kami
Maafkan semua ketidaktepatan hidup kami, ketidakpatutan hidup kami. Kuduskanlah kami dalam kebenaran-Mu ya Allah. Apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Bapa di sorga, kami mohon pengampunan Bapa, pengudusan Bapa. Dan biarlah saat ini ketika Bapa berbicara bagi kami, Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut firman-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu yang mulia. Taruhlah setiap perkataan yang ingin Bapa sampaikan, taruhlah itu di dalam lidah bibir mulut hamba supaya hamba menyampaikannya kepada umat-Mu. Jangan ada satu perkataan pun yang keluar dari lidah bibir mulut hamba kalau itu merupakan pikiran hamba sebagai manusia. Kuduskan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya ketika kami semua mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepanjang kita masih hidup di dunia ini, berarti kita akan tetap diperhadapkan dengan berbagai tawaran-tawaran, kesenangan-kesenangan hidup. Dan itu seringkali membuat kita tergoda. Untuk hal yang satu ini kita harus jujur bahwa ketika kita melihat begitu banyak tawaran-tawaran dunia, seringkali kita tergoda. Kita tergoda untuk menikmati itu, kita tergoda untuk memiliki itu. Lalu timbul di dalam hati dan pikiran kita keinginan-keinginan untuk menikmati itu semua. Nah, tawaran-tawaran itu, saudaraku, biasanya kita dapatkan lewat berbagai media, saudaraku, ya. Apalagi saat ini perkembangan teknologi begitu luar biasa, sehingga dengan sangat mudahnya kita akan menemukan berbagai macam tawaran-tawaran kesenangan hidup yang bisa kita nikmati. Bahkan tawaran itu juga bisa kita dapatkan lewat relasi atau sahabat, ya, atau kerabat kita di dalam keluarga sendiri. Jadi sebagai orang percaya kita harus bisa melihat, kita harus memiliki kepekaan untuk melihat bahwa kuasa kegelapan akan selalu berusaha untuk mempergunakan segala bentuk media teknologi yang ada saat ini, ya, media sosial atau berbagai tontonan yang bisa kita lihat lewat televisi misalnya, atau film, atau apa saja. Di situ tanpa kita sadari ada begitu banyak tawaran yang disodorkan kepada kita lewat berbagai media tersebut, saudaraku. Dan jika kita tidak berusaha untuk menguasai hati dan pikiran kita, maka kita akan meresponi tawaran itu, di mana hati kita pada akhirnya ingin untuk menikmati setiap tawaran-tawaran kesenangan hidup itu, saudaraku. Itulah kenapa sebagai orang percaya kita harus tetap menyadari bahwa apapun yang dunia tawarkan, tujuannya hanya satu, supaya kita tergoda, kita menikmatinya, dan pada akhirnya kita akan digiring menuju kebinasaan kekal. Kita harus tetap ingat bahwa manusia pertama jatuh ke dalam dosa itu dimulai dari sebuah tawaran, di mana iblis dengan kelicikannya menawarkan suatu bentuk kenikmatan hidup yang bisa dinikmati oleh manusia, dan pada akhirnya manusia tergoda untuk menikmati apa yang ditawarkan oleh iblis itu. Sebab kalau kita melihat Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6, di situ kita bisa melihat respon manusia terhadap tawaran iblis tersebut. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6,
perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara perhatikan itu, hasrat hati manusia selalu tergoda untuk menikmati setiap tawaran kesenangan-kesenangan hidup, sekalipun manusia tahu benar bahwa apa yang ditawarkan oleh iblis itu dilarang oleh Allah. Tetapi karena kenikmatan hidup itulah yang membuat seringkali manusia mengabaikan larangan Allah. Dan hal itu terbukti ketika iblis menawarkan sebuah bentuk kenikmatan yang berbeda. Ya, tentu dengan kelicikannya iblis menawarkan itu kepada manusia. Manusia pada akhirnya lebih memilih untuk mengikuti cara berpikir iblis daripada menuruti perintah Allah yang sudah melarang bahwa buah itu tidak boleh dimakan. Jika buah itu dimakan, maka manusia akan mati. Tetapi manusia memilih untuk mengikuti apa kata iblis, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Karena saat ini pun saudaraku, setiap hari kita harus menghadapi begitu banyak tawaran-tawaran kesenangan hidup dunia yang ditawarkan kepada kita lewat berbagai media saat ini, saudaraku. Dan seringkali kita tidak mampu untuk menolak itu, saudaraku. Sebab hasrat hati kita begitu kuat untuk menikmati semua tawaran-tawaran dunia itu. Seharusnya sebagai orang percaya kita sudah tidak boleh lagi tertipu, karena kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, di mana kita tahu setiap tawaran dunia, setiap kesenangan hidup dunia yang ditawarkan kepada kita, itu hanya akan menggiring kita supaya kita jatuh ke dalam percintaan dengan dunia, kita jatuh ke dalam persahabatan dengan dunia, lalu kita ikut menikmati semua kesenangan hidup dunia itu. Padahal firman Tuhan katakan apa? Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Dan pada kenyataannya ada begitu banyak orang, anak-anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen yang lebih memilih untuk menikmati semua tawaran dunia ini. Artinya mereka juga secara tidak langsung telah memilih untuk menjadikan diri mereka musuh Allah. Dan itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita harus periksa diri kita masing-masing, saudaraku. Apakah saat ini kita berada di pihak Allah, kita menjadi sekutu Allah, atau kita sedang memberi diri kita untuk menikmati dunia ini, bersahabat dengan dunia ini, yang berarti kita sedang menjadikan diri kita musuh Allah. Tetapi karena merasa kita ini orang Kristen, kita ini orang percaya, kita ini anak-anak Tuhan, lalu dengan yakinnya kita bisa berpikir bahwa sekalipun kita hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, tetapi nanti ketika sudah berada di balik kematian pasti masuk surga, karena kita sudah ditebus di dalam Kristus. Saudaraku, saya harus katakan dengan jujur, cara berpikir seperti ini adalah cara berpikir yang salah. Cara berpikir orang-orang yang sudah terlanjur disesatkan oleh kuasa kegelapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya sebagai orang percaya ketika kita sudah mengerti kebenaran bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, itu terjadi akibat dari melanggar perintah Allah dan memilih untuk menuruti tipu daya iblis. Seharusnya itu jangan lagi terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Kita sudah tidak boleh tergoda lagi dengan semua tawaran-tawaran iblis. Semua tawaran-tawaran kuasa kegelapan itu tidak boleh lagi membuat hasrat hati kita ingin menikmatinya. Sebab kalau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan secara benar, secara lengkap, secara utuh, maka kita akan melihat sebuah contoh hidup
sebuah gaya hidup, sebuah cara hidup yang bernilai tinggi, yang berkualitas tinggi, yang diperagakan atau yang ditunjukkan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika ada di dunia ini, ketika masih hidup mengenakan tubuh daging ini. Sebab saat itu ketika Tuhan Yesus masih berada di dunia ini, iblis pun memakai cara yang sama, menawarkan kerajaan dunia ini dengan segala kemuliaannya kepada Tuhan Yesus saat itu, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus menolak itu dengan sangat tegas. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak tergoda dengan semua kenikmatan hidup dunia. Tuhan Yesus lebih memilih untuk taat kepada Bapa di sorga. Tuhan Yesus lebih memilih untuk hidup menghormati Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus lebih memilih untuk menyelesaikan misi Bapa, yang artinya Tuhan Yesus lebih memilih untuk hidup menyukakan, menyenangkan hati Bapa di sorga daripada menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Kehidupan seperti inilah yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, Matius pasal yang keempat, kita mulai baca dari ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan begini, "Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya." Ayat 9, "Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Ayat 10 perhatikan baik. "Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saudaraku, di sini kita bisa melihat ada satu pembelajaran kehidupan yang sangat luar biasa. Dan itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita bahwa apapun yang ditawarkan dunia ini dengan segala kesenangannya, lalu kalau kita meresponi semua itu dengan menikmati semua tawaran-tawaran dunia itu, maka hal itu sama dengan kita memilih memberontak kepada Allah. Sama dengan kita memilih untuk tidak lagi menyembah Allah, ya. Kita memilih untuk tidak menghargai dan tidak menghormati Allah Bapa di sorga. Ini yang harus kita sadari, saudaraku. Kita tidak boleh lagi hidup dengan cara hidup yang konyol seperti itu, saudaraku. Kita harus belajar dari cara hidup Tuhan Yesus, dari model hidup Tuhan Yesus, dari gaya hidup Tuhan Yesus, yang ketika ditawarkan semua kemegahan dunia ini, semua kerajaan dunia ini dengan segala kemegahannya dan kemuliaannya, hal itu tidak bisa merubah prinsip hidup Tuhan Yesus untuk taat kepada Bapa secara penuh. Tidak bisa mengubah prinsip hidup Tuhan Yesus yang hanya mau hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga dan menyelesaikan tugas tanggung jawab misi penyelamatan yang dipercayakan oleh Allah Bapa di sorga kepada Tuhan Yesus untuk diselesaikan demi menghapus dosa dunia ini dan menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, orang percaya pun harus memiliki prinsip hidup seperti ini. Kalau Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, maka kita pun harus memiliki prinsip hidup yang sama. Saudaraku, kita harus sadar, terkadang karena ingin menikmati dunia ini lalu kita memakai berbagai alasan. Kita bisa berkata, kita kan masih hidup di dunia ini. Kalau hanya menikmati hidup dengan tidak mengorbankan orang lain, itu kan wajar-wajar saja. Sekarang pertanyaannya, wajar menurut siapa? Wajar menurut pola pikir kita atau wajar menurut Allah? Orang percaya harus hidup di dalam kewajaran hidup seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Bukan kewajaran hidup seperti apa yang kita pikirkan. Wajarnya hidup seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki adalah hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi, wajarnya hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga adalah hidup sama seperti Kristus telah hidup.
kurang dari ini tidak berkenan kepada Allah. Sekali lagi saya katakan dengan tegas, kurang dari ini tidak berkenan kepada Allah. Artinya kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak wajar di pemandangan mata Allah. Dan cara hidup seperti itulah yang akan membuat kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kalau saudara lalu bertanya, jika demikian Pak, bagaimana cara hidupnya yang wajar bagi orang percaya? Saya mau katakan, cara hidup yang wajar bagi orang percaya itu sederhana. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Itu yang firman Tuhan katakan, saudaraku. Bahkan pada ayat firman Tuhan yang lain dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita doa yang begitu sempurna, di dalam kalimat doa itu ada satu kalimat yang sangat luar biasa. Ketika dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudaraku, seharusnya ini yang menjadi standar hidup orang percaya. Inilah standar hidup yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Tidak berusaha untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Sekalipun kalau saat ini Bapa mempercayakan kepada kita kehidupan yang berkecukupan, ya. Artinya kalaupun kita termasuk orang yang kaya, orang yang ada, orang yang berlebihan, semuanya itu dipercayakan kepada kita bukan supaya kita bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Tetapi kita harus melihat bahwa semua yang Tuhan sedang percayakan kepada kita saat ini, harta, kekayaan, kemewahan, kelimpahan, kalaupun kita memiliki itu, semuanya itu harus kita pergunakan hanya untuk hormat kemuliaan nama Allah Bapa di sorga. Dan bukan dipergunakan untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, saudaraku. Jadi kita tidak boleh tertipu dengan semua yang kita miliki, yang pada akhirnya akan membuat kita tidak bisa menyembah Allah secara benar. Sebab terkadang karena kenikmatan hidup dunia itulah kita tidak taat kepada Allah, kita memberontak kepada Allah. Dan itulah yang membuat kita akan tergiring menuju kebinasaan kekal tanpa kita sadari, saudaraku. Oleh sebab itu sebelum terlambat, kita harus menyadari akan hal ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang lupa diri, saudaraku, karena tergoda oleh tawaran-tawaran dunia ini. Lalu kita tenggelam di dalam percintaan dunia yang membuat kita memberontak kepada Allah. Ingat, saudaraku, pengiringan kita akan Kristus, pengiringan kita akan Tuhan, hanya memiliki satu tujuan, supaya kita bisa hidup di dalam ketaatan penuh, melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga. Dan itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Orang yang hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka ia akan mengalami pembaharuan, menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki, yaitu menjadi sama seperti Kristus, atau serupa dengan Kristus. Dan pada akhirnya bisa mencapai kesempurnaan seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Jadi kalau kita mau mengikut Tuhan saat ini, kita harus berani melepaskan diri kita dari semua keterikatan dengan hidup dunia ini. Ya, apapun yang kita miliki, apapun yang kita sukai, apapun yang kita senangi, kita harus melepaskan semuanya itu. Baru kita bisa mengiring Tuhan dengan benar. Saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang ke-8, ketika ada seorang ahli Taurat yang mau datang mengikut Yesus, apa yang dia katakan? Matius pasal 8 ayat 19, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Saudara perhatikan baik ayat 20, apa yang Tuhan Yesus katakan? Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di sini sebenarnya dengan kata lain Tuhan Yesus mau berkata, kalau engkau mau mengikut aku, engkau tidak boleh terikat dengan apapun. Engkau harus melepaskan diri dari segala bentuk ikatan dunia ini. Barulah engkau bisa mengikut aku.
Hal itu sama dengan apa yang dikatakan di dalam Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua supaya kita tidak lagi tergoda dengan berbagai tawaran kesenangan hidup dunia ini yang membuat kita bisa memberontak kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kehidupan kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin.